Tapi memang sampai sekarang PR kita mencari jasa ekspedisi yang bagus untuk keluar pulau. Sampai sekarang itu lumayan agak sulit gitu. Ini kita kerasa banget momentum yang titik balik kita naik itu pas saat corona. Gitu. Jadi di situ promosi kita adalah bagaimana caranya membuat orang-orang itu sehat dan nggak kena corona. Kita pengen membantu pemerintah untuk merealisasikan green future dan net zero emission. Nama saya Syahrul Audin Sidik, saya adalah founder dan CEO dari Astrobike. Saat ini Astrobike ada total 4 cabang. Di Jogja itu ada 2, di Jakarta 1, dan Surabaya itu ada 1. Oh, ini sangat menarik nih pembicaranya. Kalau berbicara tentang sejarah pasti cerita ini. Jadi sedikit cerita. Jadi memang awalnya itu ini bisnis dibuat oleh beberapa orang mahasiswa UNY khususnya, di mana di sana awal mulai itu dari kebutuhan. Dari kemarin itu saya selaku founder itu kebanyakan ke kuliah ya, itu selalu pakai sepeda dan lain-lain gitu loh. Jadi dari sini kita memanfaatkan kemampuan kita. Kebetulan kan kita jurusan elektronik dan teknik semua. Nah, oleh karena itu kita membuat prototipe pertama di pas saat kuliah gitu. Tapi bukan itu saja yang menjadi tujuan utama kita. Tujuan utama kita itu kita pengen mengembalikan budaya sepeda khususnya di Jogja. Karena kita tahu ya di tahun 2000-an, 95-an lah, itu kan sepeda banyak banget ya khususnya di Jogja ya. Bahkan sekarang pasti setiap rumah itu pasti punya, terbengkalai di rumahnya gitu. Sehingga kita pengen kita membuat produk itu untuk memanfaatkan sepeda-sepeda yang sudah terbengkalai itu, biar bisa menyamakan fungsi seperti motor gitu. Makanya jadilah kits konversi, terbuatlah kits konversi ini gitu. Oke, untuk perjalanan riset kita sendiri, kita mulai dari tahun 2015. Itu pertama kita membuat prototipe pertama ya, dari sepeda bekas. Kemarin itu sepeda cewek, ontel cewek, itu pertama kita, iya. Terus kedua, akhirnya di tahun 2016, kita mencoba untuk presentasi ke dosen-dosen untuk minta dana. Akhirnya dapat, kita didanai untuk membuat full e-bike awalnya. 2016 itu kita full e-bike, dan alhamdulillah 2016 kita akhirnya diundang untuk presentasi di Kick Andy dan lain-lain. Nah, itu awal mula kita akhirnya mencoba untuk kayaknya ini potensi bisnis bagus, makanya kita lanjutkan sampai sekarang. Nah, tahun 2017-18 sudah kita akan beralih ke kits konversi. Awalnya kita cuma 1 produk. Pas 2018 itu kita sudah mencoba untuk menjadi beda dengan yang lainnya. Karena kan kita menjual produk yang kualitas, cuma kan kita kalau misalkan nggak ada SNI itu kan nggak bisa dipercaya gitu loh. Oleh karena itu 2019 kita mulai untuk pendaftaran SNI dan akhirnya kita dapat SNI. 2021 itu udah SNI produk dan SNI ISO. Itu perjalanan sedikit riset dari produk kita gitu. Kalau teknisnya sendiri, jadi ada beberapa tahapan sih. Kalau dari tahapan produksi kan pasti nanti kita elektriknya, mekanik, dan lain-lain. Tapi sepeda ini lumayan agak lebih simpel. Karena kita itu tidak ada merubah fungsi apapun di sepeda, hanya menambahkan fungsi elektrik di dalamnya. Sehingga yang akan kita ganti untuk handle, jadi handle gas. Terus di pedalnya kita tambahin pedal assist untuk ada mode pedal assist. Terus di belakang, ban belakang tuh velg belakang kita tambahkan dinamo untuk penggeraknya gitu. Jadi tidak mengurangi apapun di sepeda. Jadi kalau yang kita jual itu sesuai dengan sepedanya sih. Tapi untuk tipenya itu semuanya sama. Kita sampai sekarang itu ada 12 jenis tipe produknya, betul. Nah, semua tipe itu bisa dipasang ke semua sepeda. Tinggal nanti yang membedakannya adalah penempatan ke sepedanya. Kalau MTB bisa di tengah, kalau Sally bisa di tas depan seperti itu. Jadi penyesuaian di sana saja. Kalau mayoritas kita itu di Sally, sepeda lipat. Sepeda lipat itu banyak banget. Kalau kita itu sampai sekarang itu sistemnya masih PO. Jadi kita tuh pengen menjamin buat kualitasnya dengan cara
semua yang kita buat itu masih fresh gitu elektroniknya. Jadi pas misalkan ada order, kita baru buat gitu. Setelah itu juga ada beberapa pengujian, quality control dari partnya, terus pengujian test drive dan lain-lain. Nah, ini salah satu komitmen kita untuk menjamin kualitas gitu. Nah, dari proses ini itu sudah disertifikasi oleh SMI juga. Kan kita ada ISO 9001 untuk manajemen dan juga SMI produk gitu sih. Jadi untuk edukasi ini adalah salah satu yang benar-benar kita prioritaskan ya. Salah satu yang benar-benar kita tekankan kepada teman-teman CS dan sales kita. Kalau misalkan mau diambil oleh pelanggan, itu wajib untuk penjelasan perawatannya, cara pemakaiannya, karena itu penting sekali gitu. Jadi banyak banget orang-orang yang dia itu notabene ikut-ikutan beli kendaraan listrik tapi nggak tahu gitu loh. Jadi mau nggak mau ya kita harus benar-benar edukasi dengan baik sehingga nanti cara makainya, terus juga keawetan dari kendaraan listrik itu lebih terjamin gitu. Kalau pemasaran awal kita itu door to door awalnya. Waktu kita kuliah itu door to door, 2017-2018 itu door to door. Karena itu tadi yang edukasi masih belum merata, akhirnya kita harus menjelaskan dulu, dan itu saya harus menjelaskan mungkin sejam 2 jam baru bisa ngedealing gitu loh. Gitu. Setelah itu mungkin 2019, 18, 19 itu kita udah mulai pemasaran melalui online gitu. Sampai sekarang 80% pelanggan kita itu dari online gitu. Tapi 2023 sudah kita mulai untuk kembali ke offline lagi karena partnership, kolaborasi, terus juga pencarian distributor gitu sangat bagus sih sekarang di tahun 2023. Jadi kita mulai 2023-2024 sudah beralih ke offline juga. Kalau sekarang untuk pemasangan di luar wilayah itu kita, kalau Pulau Jawa kita punya kolaborasi dengan jasa ekspedisi. Jadi pelanggan itu hanya menunggu di rumah, sepedanya itu akan dijemput dan diantar. Cuma PR-nya di luar pulau nih. Kalau di luar pulau itu biasanya kita pasti akan selalu menyampaikan untuk dia pembelian di kitsnya saja. Jadi biasanya itu kan pasti sepedanya akan diantar ke kita, dan kebanyakan pelanggan kita itu nggak mau pemasangan sendiri gitu. Nah kalau di luar pulau itu kita sarankan untuk pemasangan sendiri, tapi kita punya video tata cara pemasangannya gitu. Kalau misalkan memang tadi ada kerusakan ya di jalan, cara menghandle kita itu kita akan mengirimkan part yang rusak itu gitu. Jadi memang tanggung jawab itu menjadi yang prioritas kita sih, utama kita. Kalau berbicara tentang ekspansi, kita sudah punya beberapa planning gitu. Kita punya produk tambahan juga. Kita ada penjualan untuk kits konversi motor, ada juga kits konversi untuk skuter, ada juga charging station. Nah, bahkan kita punya juga program nih. Kita punya program social movement. Program social movement ini kita namakan becak listrik dengan sistem social movement, di mana kita menyediakan becak listrik untuk dimanfaatkan tukang becak untuk bisa memperbaiki ekonomi tukang becaknya. Karena kita tahu ya, tukang becak itu sekarang kalah saing dengan Grab dan lain-lain. Padahal kan becak manual itu effort banget untuk goes gitu loh. Makanya kan masyarakat juga akhirnya nggak mau juga kan, gak enak, kasihan sama tukang becak untuk naik karena kan effort gitu lah. Makanya kan kita membutuhkan teknologi, apalagi kan teknologi lagi jalan banget kendaraan listrik, kita akhirnya memanfaatkan teknologi untuk membantu mereka. Kalau kita berbicara tentang inovasi, kita itu pasti selalu memikirkan kebutuhan. Kita itu punya divisi sendiri bagian R&D, di mana divisi ini akan bekerja kalau misalkan tim sales mengumpulkan data-data kebutuhan gitu. Biasanya inovasinya itu berdasarkan permintaan. Jadi misalkan kita kan punya perusahaan kolaborasi juga gitu, yang biasa memberikan kita dana CSR-nya. Jadi kemarin itu kita ada perusahaan yang ngasih dana untuk pembuatan becak listrik, 10 becak listrik. Nah seperti itu. Jadi memang inovasi kita akan selalu berfokus pada kebutuhan permintaan. Menurut saya untuk persaingan itu simpel. Sampai sekarang saya selalu nggak berpikir untuk saingan saya itu saingan, tapi saya berpikir untuk
kolaborasi dengan mereka. Saya kan punya 2 produk nih, kits konversi dan servis. Kits konversi, saya tidak memungkiri kompetitornya lumayan banyak. Jadi ada di Jakarta, di Jogja, itu banyak kits konversi. Cuma kembali lagi, saya punya produk core bisnis saya ini, servis kendaraan listrik. Saya berfokus pada kolaborasi. Beli dimanapun, sepedanya, servisnya di Astrobike. Saya lebih suka kerjasama, apalagi Indonesia sama Indonesia ya. Saya sangat suka itu. Jadi lebih bisa memperbesar bareng-bareng jadinya. Saya selalu berfokus pada apa yang bisa saya bantu untuk masyarakat, dan rezeki udah diatur sama yang di atas. Kayak gitu sih. Kalau kita berbicara tentang sukses ya, menurut saya itu sekarang itu kita masih proses. Saya berfokus pada fundamental perusahaan juga, karena kan kebanyakan orang berpikir punya cabang itu salah satu kesuksesan, padahal itu banyak hal yang menjadi poinnya gitu loh. Saya selalu pengen bisa bermanfaat bagi masyarakat, itu aja fokus saya. Kalau misalkan memang perusahaan Astrobike bisa bermanfaat, itu menurut saya udah sukses. Mungkin ada beberapa harapan ya. Satu, pertama untuk harapan untuk masyarakat luas ya, menghimbau ya teman-teman masyarakat untuk lebih mempercayai produk dalam negeri. UMKM Indonesia itu banyak yang butuh dibantu oleh masyarakat di sini gitu loh. Terus untuk harapan saya untuk mahasiswa-mahasiswa ke depannya ya, fokus untuk mencari jati diri sih. Karena pas saat kita mahasiswa, itu biasanya privilege kita untuk kita nanti mau menata masa depan kemana itu gampang banget. Sehingga jadi maksimalkan semua potensi yang ada di pas saat kita mahasiswa. Jangan terlalu, kalau menurut saya jangan terlalu bermalas-malasan, berfokus pada apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Pelajari semuanya yang bisa kita pelajari, karena setelah kita lulus kuliah, kita udah nggak bisa belajar lebih lagi karena kita langsung bisa menerapkan di situ. Bersama bermetamorfosa.